Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi Mujata Sibuan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan strategi pembelajaran PKP Blended Learning dalam rangka melengkapi kegiatan micro teaching workshop pelatihan kepemimpinan pengawas. Dasar hukum dari pelatihan kepemimpinan pengawas ini adalah satu Peraturan LAN Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan LAN nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Yang kedua, Peraturan LAN nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan sebagai pengganti Perlan 15 tahun 2019. Yang ketiga, keputusan LAN nomor 375-K-1-PDP-07-2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang keempat, Keplan nomor 2-K-1-PDP-8-2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Ada 4 agenda di dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu 1. Agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, 2. Agenda kepemimpinan pelayanan, 3. Agenda pengendalian pekerjaan, 4. Agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan, di mana kompetensi yang ingin dibangun adalah kompetensi pengelolaan kebijakan publik. Tahap pembelajaran PKP ada beberapa tahap yang akan dilalui, yaitu pembelajaran mandiri, itu ada kedudukannya di tempat peserta. Kemudian e-learning yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus, ini juga di kedudukan peserta. Kemudian pembangunan komitmen bersama di tempat kerja peserta atau di tempat lainnya. Yang berikutnya adalah pembelajaran klasikal tahap pertama, yaitu di instansi penyelenggara, dan selanjutnya aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, ini diselenggarakan di tempat kerja peserta. Dan terakhir, pembelajaran klasikal tahap kedua, ini di tempat penyelenggaraan, di mana keseluruhan ini adalah yang kita sebut dengan blended learning. Selanjutnya, untuk mata pelatihan agenda 1 ada 2 materi, yaitu 1. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, 2. Bela negara kepemimpinan Pancasila. Deskripsi singkat kepemimpinan Pancasila dan bela negara atau agenda 1 ini, yaitu agenda pembelajaran untuk membekali peserta dengan pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai dan konsepsi bela negara, moral dan etika dalam konteks penguatan kedisiplinan dan kapasitas kepemimpinan bela negara dengan memperhatikan kearifan lokal, sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya bela negara. Deskripsi singkat mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, di mana mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami dan mengaktualisasi moral, etika jabatan, dan etika pemerintahan, serta nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari upaya pewujudan integritas kepemimpinan Pancasila.
Selanjutnya mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila, di mana mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Materi pokok dari mata pelatihan etika dan integritas kepemimpinan Pancasila terdiri dari 1. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila, 2. Bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, 3. Nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan, 4. Tujuan dan visi negara keterkaitannya dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional, 5. Etika dan integritas ASN, 6. Penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Selanjutnya mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila, ini materinya 1. Persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. 2. Preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. 3. Aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. 4. Penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi konflik kepentingan. 5. Metaplan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Metode pembelajaran agenda 1 ada pembelajaran mandiri, kemudian distance learning, sinkronus 4JP, kemudian distance learning asinkronus 10JP, dan klasikal 12JP. Pada pembelajaran pertemuan pertama, yaitu di hari ke-11, ini ada sinkronus 2JP, pembahasan pengalaman pemahaman pembelajaran mandiri tentang 2 mata pelajaran agenda 1 serta pendalaman agenda. Kemudian kita melakukan overview substansi modul agenda 1 dan keterkaitannya dengan agenda lainnya. Kemudian menjelaskan tugas pertemuan ke-1 dan ke-2. Selanjutnya untuk asinkronus 6JP ada pemberian tugas individu dan tugas kelompok kepada peserta, yaitu untuk menyusun strategi dan membuat analisis kasus dalam bentuk esai dan makalah. Media pembelajarannya untuk distance learning ini ada Zoom meeting, WiFi, bahan tayang, modul, laptop atau komputer. Selanjutnya pada pertemuan kedua, pembelajaran pertemuan kedua pada hari ke-12, di mana ini sinkronus 2JP dan asinkronus 6JP dalam bentuk distance learning juga. Pada sinkronus 2JP ini dilakukan review tugas dan mata pelajaran serta menjelaskan rencana proses pembelajaran. Selanjutnya paparan tugas individu dan kelompok dari para peserta dan memberikan feedback, selanjutnya memberikan feedback dan penguatan serta pendalaman materi. Untuk asinkronus 6JP, pemberian tugas individu berupa kasus terkait bela negara kepemimpinan Pancasila. Media pembelajarannya ada Zoom meeting, kemudian WiFi, bahan tayang, kasus, yang kelima laptop atau komputer.
Selanjutnya pada hari ke-28 12 JP yang dilaksanakan secara klasikal di tempat penyelenggara, ini dilakukan penguatan dan pendalaman materi serta pemberian feedback tugas kelompok. Kemudian memandu dan menyimak hasil diskusi dan paparan kelompok yang sudah diberikan tugasnya sebelumnya, dan kemudian memberikan kesimpulan dan review tugas kelompok. Media pembelajarannya ada laptop, ada LCD, proyektor, bahan tayang, modul, dan ATK. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai bagian dari strategi pembelajaran blended learning di PKP. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.